Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Ustazah, semoga hari ini kita senantiasa di dalam lindungan Allah dan juga diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan maksimal, dan juga antum di rumah bisa belajar dengan penuh semangat. Nah, sekarang siapa yang sudah mandi? Siapa yang sudah sholat duha? Siapa yang sudah murojaah? Oke, Ustazah yakin dan percaya antum di rumah insya Allah lebih bertanggung jawab seperti yang Ustazah sampaikan di awal Agustus kemarin. Antum harus bertanggung jawab dengan diri sendiri. Antum harus bisa memanajemen waktu antum untuk bisa belajar sehingga tidak ada tugas-tugas yang menumpuk nantinya. Oke? Baiklah Anda Ustazah, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tematik PKN. Nah, sebelumnya di PKN sebelumnya Anda sudah dapat membuatkan contoh pengamalan-pengamalan dari sila yang ada di Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara kita. Jadi, dasar negara itu berarti menjadi pedoman dan pandangan hidup bangsa kita. Jadi, sudah seharusnya perilaku-perilaku dan sikap-sikap kita mencerminkan nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila. Nilai luhur itu menjadi bagian dari akhlak yang terpuji dalam Islam. Jadi, sebenarnya Pancasila itu sangat berkaitan sekali dengan akhlak terpuji dalam Islam. Jadi agama kita sudah mengaturnya. Nilai luhur Pancasila itu hendaknya diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya Nanda Ustazah. Dan untuk membiasakan hal-hal seperti itu, karena kita manusia tentunya ada sifat khilaf. Namun ketika ada yang menasihati, hendaknya kita bisa berubah menjadi lebih baik. Contohnya seperti yang sudah Anda buat, sila pertama itu contohnya yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang berhubungan dengan ibadah kita. Antum sholat tepat waktu, antum berbakti kepada orang tua, kemudian antum tidak mengganggu sahabat yang beragama lain. Jadi sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa, itu amalan-amalan yang berhubungan dengan ibadah dan agama kita. Yang kedua itu adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu berkaitan dengan hubungan antar manusia, bahwa kita itu sama derajatnya. Jadi ketika antum berteman, jangan pernah membeda-bedakan teman. Ketika antum berteman juga, itu janganlah antum melakukan hal-hal yang bisa menzolimi teman yang lain, seperti membuli, seperti antum kan sekarang bully ya. Bully itu mengejek. Jadi antum tidak menjaga kata-kata kepada teman, kemudian tidak zolim kepada teman, misalnya mengganggu teman, merusak bukunya, mematahkan pensilnya, bahkan sampai menyakiti teman antum sendiri. Itu namanya zolim. Jadi orang-orang yang zolim ini dosanya sangat besar sekali ya. Yang namanya dosa nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Betul sekali. Yang kedua yaitu Persatuan Indonesia. Itu berhubungan dengan kebangsaan, berhubungan dengan Persatuan Indonesia. Jadi hal-hal yang seperti yang akan menimbulkan perpecahan, seperti kita sesama bangsa Indonesia saling menghujat, saling menghina adat istiadat, sehingga menimbulkan perpecahan di antar baik antar agama, baik antar daerah. Itu merupakan pengamalan dari sila
persatuan Indonesia. Jadi kita harus menjaga perdamaian, harus menjaga persatuan. Itu adalah pengamalan sila ketiga. Yang keempat apa? Sila keempat, ada yang tahu? Oke, semuanya harus hafal Pancasila ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang namanya bermusyawarah itu adalah kita bermufakat. Jadi sebelum melakukan sesuatu itu dalam suatu masyarakat, dalam suatu organisasi, sebaiknya harus bermusyawarah terlebih dahulu. Contohnya kecilnya di kelas itu dalam pemilihan ketua kelas, nah, itu harus dimusyawarahkan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, itu juga harus bermusyawarah. Jadi menjaga etika dalam bermusyawarah, menyatakan pendapat dengan kalimat yang asan, itu merupakan pengamalan sila keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setiap warga negara itu perlu mewujudkan keadilan. Keadilan itu apa sih? Contohnya pertama itu adil dalam mendapatkan pendidikan. Jadi ketika kita melihat masih ada orang-orang yang tidak mampu ya, tidak mendapatkan pendidikan dengan layak, itu masih dipertanyakan keadilan sosial bangsa kita ini bagaimana. Kalau di rumah contohnya itu adil itu adalah antum berbagi dengan adiknya, dengan kakaknya secara adil. Itulah contoh di rumah. Kalau di masyarakat, adil itu ketika antum misalnya bermain, antum tidak lebih berteman dengan teman yang satu, sedangkan teman yang lain antum kucilkan, seperti itu. Itu juga keadilan sosial. Jadi keadilan sosial itu adalah tingkah perbuatan-perbuatan kita dalam kehidupan sosial. Nah, jadi sebenarnya pengamalan Pancasila itu adalah cerminan dari akhlak mulia, akhlakul karimah di agama Islam. Jadi sebenarnya alhamdulillah negara kita punya dasar negara itu Pancasila yang sebenarnya berlandaskan dari agama Islam ya. Kita cukup bangga menjadi umat Islam. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sekolah itu contohnya seperti tadi, tidak membeda-bedakan teman, kemudian mau meminjam peralatan sekolah kepada teman ya. Ketiga, tidak mencontek, tidak berkelahi, mengikuti upacara bendera, tidak mengejek teman. Nah, coba kita identifikasi. Tidak membeda-bedakan teman itu sila keberapa? Sila ke-5. Mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, mau berbagi kepada temannya, itu sila keberapa? Ya, sila kedua. Tidak menyontek itu masuk ke sila yang berhubungan diri antum sendiri, masuk ke persatuan Indonesia ya. Jadi sila ketiga itu juga berkaitan dengan potensi diri sendiri. Kemudian mengikuti upacara bendera, ya sila ketiga lagi, persatuan Indonesia. Yang terakhir, tidak mengejek teman, itu merupakan sila kedua. Jadi sila kedua. Kemudian nanti akan Ustazah berikan contoh pengamalan sila di kehidupan sehari-hari. Antum bisa mengidentifikasi ini sila keberapa gitu ya. Oke, baiklah. Apa perlu contoh lagi? Oke. Sekarang contoh yang di rumah, pengamalan sila yang di rumah. Pertama itu adalah melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Itu sila ke-1. Sila pertama. Mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. Sila ke-berapa? Sila ke-5 ya, berbagi. Rajin.
Nah, apa kata Ustazah tadi yang berhubungan dengan potensi diri? Ya, persatuan Indonesia. Menaati orang tua. Itu masuk sila keberapa? Menaati orang tua. Nah, betul, sila pertama. Tidak memaksa kehendak kepada anggota keluarga lain. Sila berapa? Ya, sila ke-5. Kemudian masyarakat lagi. Mau menjenguk tetangga yang sakit. Sila kedua. Menghormati orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya. Sila ke-1. Menjaga kerukunan bertetangga. Sila ke-3. Persatuan Indonesia. Mengikuti kegiatan kerja bakti. Sila ke-4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Kemah Kebijaksanaan. Mau ronda dan rapat lingkungan. Sila ke-4 lagi. Assalamualaikum Ustazah Fiona, Ana Dafa. Ini tugas wayang manusia dari kertas punya Fayat, Zah. Terima kasih, Zah. Assalamualaikum. Baiklah, Ustazah rasa antum sudah bisa membuat contoh pengamalan sila-sila dari Pancasila. Kemudian ketika diberikan contoh, antum pun bisa mengidentifikasi ini adalah sila ini gitu. Jadi Ustazah harap antum sudah bisa ya menjawab ketika ada konteks soal-soal seperti itu. Baiklah anak-anak Ustazah, untuk PKN kita memang tentang Pancasila untuk saat ini. Semoga yang Ustazah harapkan sekali yaitu antum mengamalkannya. Tidak hanya menjadi pembelajaran dan untuk dihafal saja, tapi antum bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga selain kita menuai pahala, antum juga menjadi orang-orang yang disenangi oleh teman, disenangi oleh masyarakat sekitar. Karena orang baik adalah orang akan menjadi orang yang disegani dengan budinya. Yang namanya seperti pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan budi. Akhirul kalam dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.